Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini masih tetap menggantung di awal-awal, saya anjurkan untuk turun hari ini juga, karena Warta JMSI Tubaba menghadirkan salah satu potensi wanita cantiknya Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Barat, Bu Rensi. Beliau yang membidangi bagaimana dengan situasi kondisi ketenaga pengajaran dan juga Tubaba cerdas yang kebanggaan seluruh masyarakat Tulungagung Barat. Seperti apa ceritanya, kita langsung saja jemput beliau. Rensi, check it out. Let's go. Selamat siang Bu Rensi. Selamat siang. Saya manggilnya Bu lah ya, lebih enak lebih Ibu karena memang sudah ibu-ibu kan. Iya, ya, karena saya juga sudah bapak-bapak kan gitu. Bu Rensi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, boleh sampaikan ke teman-teman JMSI yang ada di luar sana, Bu Rensi di Dinas Pendidikan itu sebagai apa? Kalau namanya ada panjangnya boleh disebut. Baik, hai teman-teman sahabat JMSI. Perkenalkan saya Rensi Febrini, saya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Barat membidangi bidang guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Tulungagung Barat. Dari tahun kapan Bu Rensi ada di Dinas Pendidikan Tubaba? Sejak tanggal 6 Januari 2021, 2 tahun ya sampai sekarang. Kalau beliau ingat tanggal dan bulannya, berarti beliau itu sangat mencintai pekerjaannya. Gitu ya? Mudah-mudahan ya. Ya semua pekerjaan harus dicintain gitu ya. Biar feedbacknya juga mencintai kita. Bener. Bu Ren, terkait dengan kondisi ketenaga pengajaran kita dengan per hari ini, itu seperti apa kondisinya? Kalau kondisi tenaga pengajaran kita sekarang semakin meningkat saja karena kita di bidang GTK itu yang pertama kita unggulkan itu ada di tenaga kependidikannya, termasuk di kegiatan Tubaba Cerdas gitu. Tubaba Cerdas. Ya. Kan gini, artinya gini, kalau kita sudah berbicara tenaga pengajar kan ada beberapa hal yang menjadi harapan banyak orang kan gitu ya, bagaimana orang mau jadi guru itu harapannya ya nggak mau honor tapi dengan kondisi sekarang ini kita juga harus bisa memberikan pemahaman kepada tenaga-tenaga pengajar itu sehingga mereka tidak surut semangatnya untuk terus mengabdi menjadi pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, begitu kira-kira ya. Iya. Nah, kemudian gini, per hari ini seluruh tenaga pengajar kita setubaba untuk pendidikan dasar. Ya. Sudah banyak sekali. Sudah kita ada hampir 4.000 guru, terdiri dari guru honor dan guru PNS. Honor, PNS, P3K? Iya, termasuk P3K hampir 4.000. Itu di luar guru Tubaba Cerdas? Di luar guru Tubaba Cerdas. Tubaba Cerdas itu di dalam Tubaba Cerdas itu ada guru penggeraknya. Guru penggerak terdiri dari 245 orang itu dari guru honornya sekolah-sekolah. Oh, itu yang kita sudah termasuk latih mereka. Kita latih di Tubaba Cerdas. Orang-orang yang menggerakkan. Iya, yang menggerakkan sekolah. Luar biasa. Ini inisiatifnya dari mana? Sebenarnya Tubaba Cerdas itu sudah didirikan pada tahun 2015. Pada saat itu mengadopsi dari kegiatan program Indonesia Mengajar. Pada zaman dahulu itu 2015 ada pengajar muda yang masuk ke Kabupaten Tulungagung Barat dan menggerakkan pendidikan di Kabupaten Tulungagung Barat. Sehingga setelah digerakkan oleh pengajar muda di Indonesia Mengajar ini membawa perubahan yang positif di Tubaba sendiri. Nah, setelah habis kontraknya 1 tahun pengajar muda di Tubaba, kemudian Bupati kita yang dulu Bapak Umar Ahmad mengadopsi kegiatan ini di Tubaba dan jadilah Tubaba Cerdas dengan konsep yang sama tetapi dengan beda daerah gitu. Beda daerah, maksudnya beda daerah itu? Ya, kalau Indonesia Mengajar ketenagaannya hanya khusus di lokal Tubaba. Tetapi orang-orang yang ada di Tubaba Cerdas itu dari luar Tubaba, dari seluruh provinsi di Indonesia yang direkrut dan lulus seleksi gitu. Oleh Tubaba sendiri. Luar biasa. Ya, itulah menjadi salah satu keberhasilan menurut saya bagaimana kita bisa mengadopsi program yang baik yang kemudian disesuaikan dengan karakter masyarakat kita dan kemudian itu kita terapkan di tempat kita. Nah, kemudian oke lah ya, kita berdoa saja semoga teman-teman pengajar di luar sana yang hari ini sedang honor, mungkin hari ini yang sedang sudah di P3K-kan, ya jangan berbangga hati, yang satu jangan kecil hati, tapi tetaplah terus semangat untuk mendidik anak-anak bangsa supaya bangsa Indonesia ini akan menjadi lebih baik lagi dan makin cerdas sebagai identitas bangsanya.
Nah, kemudian saya ingin mengarah ke Tubaba Cerdasnya nih. Oke lah, kalau sistem is oke lah. Saya percaya banget dengan teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan, apalagi Pak Budiman adalah salah satu seorang yang smart, ide-ide pemikirannya luar biasa dan kepeduliannya juga tidak diragukan lagi lah kalau beliau. Oke lah itu. Kalau jangan yang muji nanti kirain mau naik pangkat kan kalau ada urusan. Bu Rensi, Tubaba Cerdas per hari ini dengan 200 tenaga pengajar itu tersebar di tingkat sekolah apa aja dan di mana saja? Di tingkat SD dan SMP semuanya ada. SD dan SMP semua sekolah ada. Rata-rata satu sekolah berapa tenaga? Ada 1 sampai 2 orang. Semuanya tergantung yang lulus seleksi gitu. Kan guru penggerak juga kita seleksi. Yang menyeleksi itu officer dari berbagai provinsi yang kita hadirkan dari luar Tubaba. Gitu. Luar Tubaba. Nah kemudian spesifikasi atau kriteria yang mengatakan bahwa lu layak jadi tenaga penggerak pengajar di Tubaba. Itu kita ada seleksinya, ada proses seleksinya, kita juga ada juklak-juknisnya dari officernya. Kemudian kemarin itu kebetulan saya juga salah satu menjadi yang menggerakkan di sana kan officer dan penggerak nenemonya. Tetapi kemarin saya juga kebetulan saya diminta jadi juri juga. Ya di sana itu ada awalnya seleksinya itu dari guru-guru honor yang ada di sekolah itu mengikuti seleksi tertulis, tes tertulis, semuanya mengikuti. Kemudian kita kerucutkan lagi, setelah itu ada tes psikotes, kemudian psikotes, dan terakhir ada tes wawancara langsung sama bupatinya pada masa itu. Kemudian yang lulus sebanyak 245 orang di SK-kan SK Bupati. SK Bupati ya, honor Pemda otomatis kan ya. Nah terus kemudian gini, kan ini pasti kan gitu ya, dengan mengadopsi ini kan pasti dulu dan sampai dengan hari ini yang masih dipelihara, tujuan utamanya dengan adanya Tubaba Cerdas, kan sistem pendidikan Indonesia ini sudah cukup bagus lah ya, walaupun masih ada kurang-kurang apa, wajar lah itu namanya sistem kan. Kan ini pasti Tubaba ini dengan mengadopsi Tubaba Cerdas, kemudian menjadikan Tubaba Cerdas ini pasti punya tujuan yang signifikan sehingga ini merujuk ke karakter masyarakat Tubabanya sendiri. Iya, sebenarnya kalau untuk manfaatnya sendiri Tubaba Cerdas, sebenarnya yang pertama itu kita untuk meningkatkan dari guru penggeraknya, kesejahteraan gurunya, guru honor kita sejahterakan, karena di guru penggerak juga ada apresiasinya walau nggak terlalu banyak ya, cukup. Dan yang kedua tentu saja kita ingin menggerakkan sekolah dengan berkonsep dengan karakter Nenemo SSL, nemen, nedes, nerimo, setara, sederhana, dan lestari. Kalau di Tubaba itu sendiri, nemen itu artinya bekerja keras, nedes artinya pantang menyerah, nerimo itu ikhlas, dan setara, semua orang sama di mata Tuhan. Kemudian sederhana, bersikap sederhana, dan lestari itu melestarikan alam gitu. Jadi yang kita lebih capai di Tubaba Cerdas itu karakternya, Jadi di Tubaba Cerdas semuanya kita tekankan ke karakter Nenemo SSL gitu, pendidikan karakternya. Jadi otomatis ini kan mengcombine antara sistem kurikulum nasional, kemudian dengan sistem kurikulumnya Tubaba Cerdas, ini juga butuh proses dong. Ya sebenarnya sebelum ada kurikulum Merdeka Belajar itu di Tubaba Cerdas dari 2015 itu memang sudah ada, memang sudah menerapkan Merdeka Belajar itu. Ya karena saya langsung ke temanya ya, karena di Tubaba Cerdas itu memang ada tema, setiap tahunnya itu ada tema. Saya pertama kali menjabat di tahun 2021 itu kita mengusung tema literasi, ekologi, dan gizi seimbang. Literasi itu tentang pembelajaran anak-anak yang menyenangkan, seperti membaca buku. Anak-anak diarahkan agar tidak, biasanya kan kalau di dalam kelas kan bosan membaca buku monoton gitu ya di perpustakaan. Nah ini dengan Merdeka Belajar itu anak-anak dibawa gurunya untuk belajar membaca di bawah pohon, atau di pinggir sungai, atau sambil bermain game gitu, karena Merdeka Belajar itu kebebasan untuk membaca. Terus yang kedua itu ada ekologi. Ekologi itu mewajibkan seluruh sekolah untuk menanam 1 pohon. Harus menanam 1 pohon, dan kemudian yang sebelum ada Tubaba Cerdas masih ada sampah-sampah plastik di mana-mana. Semenjak ada Tubaba Cerdas, salah satu contohnya mendirikan menggalakkan membawa tumbler, anak-anak membawa tumbler. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang belanja di luar, belanja yang menyebabkan sampah plastik, tetapi semuanya sudah membawa tumbler. Dan yang terakhir itu ada gizi seimbang. Semenjak ada Tubaba Cerdas, anak-anak juga
diajak untuk membawa bekal makanan sehat 5 sempurna. Kemudian di sekolah-sekolah juga diminta untuk menghadirkan kantin sehat tanpa pewarna, tanpa pengawet, dan tanpa plastik gitu. Dan itu berlaku untuk semua sekolah? Sekolah, dan sekarang alhamdulillah semuanya berlaku di setiap sekolah gitu. Berlaku di setiap sekolah. Nah kemudian setiap tema kan, saya yakin di 2023 juga temanya berubah lagi kan. Setiap tema itu ada nggak ukuran capaian bahwa kurikulum itu tercapai? Yaitu sebenarnya yang tercapai apa enggaknya kita penilaian dari wawancara. Sebenarnya ini kan bukan kuantitatif ya, karena dia kualitatif. Tapi semenjak ada Tuba Baca Das itu banyak komentar dari para wali murid, komentar dari para guru dan siswanya sendiri yang memang banyak perubahan karakter yang ke arah lebih positif semenjak adanya Tuba Baca Das. Iya, lebih baik, lebih asri, dan semangat anak-anak juga semakin meningkat lagi karena dengan pembelajaran yang menyenangkan itu gitu. Iya. Terus kemudian gini, untuk ke depan, gitu ya. Oh sorry, bukan ke depan, tapi untuk 2023 ini temanya apa kita? 2023 ini kita di Tuba Baca Das mengambil tema ke peningkatan prestasi siswa. Jadi anak-anak di Tuba Baca Das, officernya sekarang itu bekerja sama dengan KKG, kelompok kerja guru di seluruh sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, membentuk KKG, dan di KKG itu setiap minggunya ada perkumpulan, dan perkumpulan itu gimana membahasnya saling sharing, dan membahas bagaimana cara peningkatan prestasi siswa dengan pembagian cara pembelajaran yang menyenangkan, dengan pembelajaran bertukar pikiran, di mana yang positif, hal-hal yang positif semuanya akan dibahas di KKG itu. Di KKG itu. Iya. Ya, satu kata untuk teman-teman pengajar dan sekolah yang sudah menjadi sekolah Tuba. Semua untuk guru penggerak di Kabupaten Tulang Bawang Barat, satu kata untuk kalian sangat hebat dan luar biasa. 2 kata jadinya ya. Terus 3 kata boleh, 4 kata boleh. Untuk calon-calon sekolah penggerak. Guru penggerak. Yo, sekolahnya kan jadi penggerak juga nanti jatuhnya. Oh iya, sebenarnya kita kalau sekolah penggerak sebenarnya ada program tersendiri. Kita ini fokus guru penggerak. Kita guru penggerak gitu. Kita ada sekolah penggerak kita ada 6 sekolah di sini, dan saya saya kurang hafal ya kalau tentunya karena itu di bagian Dikdas, bidang Dikdas. Cuman saya berharap semuanya bisa menjadi sekolah penggerak gitu aja. Harapan untuk Tubaba ke depan sehingga Tubaba di bidang pendidikan ini akan lebih maju lagi. Harapan untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat, semoga pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin maju lagi, dan khususnya dengan ada Tuba Baca Das, semoga karakternya semakin meningkat dan membawa perubahan yang lebih baik lagi di Tubaba. Amin. Terima kasih Bu Rensi. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih luas bagaimana tentang tenaga pengajar di Tubaba. Tapi untuk hari ini kita sudahi dulu karena sudah ditunggu uploadnya sama teman-teman di luar sana. Sekali lagi terima kasih, sehat terus, tetap semangat, dan mudah-mudahan tahun 2004 mendatang berat badan menambah karena dan jangan lupa, mari untuk orang-orang hebat yang peduli dengan pendidikan di luar sana kita beri dulu dengan salam Tuba.